Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Ya, kembali lagi dengan saya Miss Desi. Nah, adik-adik, Miss berharap adik-adik sehat selalu ya, dan tetap jaga kesehatan. Nah, jangan lupa memakai masker pada saat bermain atau keluar rumah. Dan juga jangan lupa mencuci tangan setelah bermain atau setelah memegang apapun yang kotor. Oke? Supaya kuman yang lengket di tangan adik-adik itu mati. Dan juga mencuci tangan harus menggunakan sabun. Jangan cuci tangan gini-gini doang asal basah, itu salah. Harus menggunakan sabun supaya kuman yang ada di tangan adik-adik ini mati. Oke? Oke ya. Jangan lupa cuci tangan dan pakai masker ya adik-adik. Nah, hari ini kita akan belajar. Tetapi sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita harus berdoa terlebih dahulu. Jadi Miss minta adik-adik untuk berdoa masing-masing di rumah. Oke? Berdoa di rumah masing-masing ya. Jangan lupa setelah berdoa ambil buku, pensil dan alat tulis lainnya untuk kita mulai belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang diri sendiri. Jadi temanya masih tentang diri sendiri dan juga subtemanya masih tentang panca indera. Kemarin kita belajar tentang apa? Kemarin kita belajar tentang alat indera. Alat indera manusia ada 5. Ada yang masih ingat nggak? Nah, alat indera manusia ada 5. Yang pertama ada mata. Yang kedua ada telinga. Yang ketiga, yang ketiga ada hidung. Dan yang keempat ada lidah. Yang kelima ada kulit. Jadi kemarin kita belajar tentang alat indera. Tahu 5 alat indera yang ada di tubuh kita. Nah, sekarang kita belajar tentang panca indera. Nah, atau posisi panca indera. Nah, hari ini kita akan belajar telinga kita di mana posisinya, terus hidung kita posisinya di mana, mulut kita posisinya di mana. Nah, hari ini kita akan belajar itu. Nah, coba adik-adik buka bukunya Terampil Membaca Gambar dan Menulis. Nah, di buku Terampil Membaca Gambar dan Menulis. Nah, coba adik-adik lihat di halaman 4. Di halaman 4. Coba adik-adik lihat di halaman 4. Jadi, di situ ada gambar seorang anak perempuan ya. Nah, namun sebelum itu di sini ada tugas-tugasnya, tetapi sebelum kita masuk pada tugas, nah kita belajar dulu tentang panca indera, tentang posisi panca indera. Yang pertama ada mata. Pasti fungsinya mata udah tahu semua kan, karena kemarin Miss udah jelasin fungsi mata itu apa. Nah, mata itu untuk melihat. Dan mata terletak di mana? Nah, mata kita ini berada di atas hidung. Nah, ini hidung kita. Mata kita berada di atas hidung. Jadi hidung kita di bawah, mata yang di atas. Jadi mata kita ini berada di atas hidung. Oke? Nah, terus mata kita juga ini berada di bawah alis. Mana alis? Nah, alis yang ini. Ini alis. Jadi mata kita di bawah, alis yang di atas. Berarti mata kita berada di bawah alis. Oke? Nah, mata kita berada di atas hidung dan juga berada di bawah alis. Oke adik-adik, jadi kalau ada yang teman-teman adik-adik ada yang bertanya, mata kita posisinya di mana? Nah, adik-adik bisa jawab, mata kita itu posisinya ada di atas hidung.
atau ada di bawah alis. Dan mata kita memiliki dua mata, yang kiri dan kanan, yang fungsinya adalah untuk melihat. Oke? Nah, kita lanjut sekarang di slide kedua. Adik-adik bisa lihat gambar di sini. Nah, kita lanjut ke slide kedua ya. Nah, yang kedua ada telinga. Nah, yang kedua ada telinga. Maaf ya, bentar. Miss ada itu. Nah, yang kedua ada telinga. Nah, telinga kita fungsinya untuk apa? Ya, kemarin kita baru bahas loh. Telinga fungsinya untuk mendengar suara. Mendengar pada saat orang-orang atau orang tua kita atau teman adik-adik berbicara, kita mendengarnya menggunakan telinga. Dan telinga kita ini ada dua, yang kiri dan kanan. Jadi telinga kita ini ada dua. Nah, posisinya di mana, Miss? Nah, posisinya adalah telinga kita ini berada di samping kanan kiri mata kita. Nah, telinga kiri berada di samping kiri mata kita. Telinga kanan berada di samping kanan mata kita. Jadi telinga kita ini berada di samping kanan kiri mata kita. Mereka bersampingan nih. Mata sama mata sama telinga bersampingan, lihat. Nah, jadi mata kita ada dua. Fungsinya adalah untuk mendengar, dan posisi telinga kita berada di samping kanan kiri mata kita. Oke, adik-adik sudah mengerti ya? Nah, sekarang kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang hidung. Nah, mana hidung? Nah, hidung di sini. Nah, Miss mau tanya, hidung fungsinya apa? Siapa yang bisa jawab? Nah, hidung fungsinya adalah untuk menghirup atau mencium bau. Contohnya, kita mencium bau harum, itu menggunakan hidung. Wah, kamu harum banget hari ini. Contohnya Citra bilang sama Putri. Terus kita mencium bau busuk. Bau apa? Nah, itu kita menggunakan hidung. Terus kita mencium bau apa lagi? Bau enak makanan. Mama adik-adik lagi goreng. Wah, baunya wangi, baunya enak sekali. Nah, misalnya mamanya Putri goreng ayam. Bau ayam goreng wangi sekali. Nah, itu contoh ya. Itu contoh kita menghirup bau menggunakan hidung. Oke? Nah, sekarang posisi hidung kita di mana, Miss? Nah, Miss akan jelaskan. Posisi hidung kita berada di bawah mata. Ya, tepat sekali. Hidung kita ini berada di bawah mata. Oke, mata kita yang di atas ini ya. Coba lihat juga di gambar. Mata kita yang di atas, terus hidung kita yang di bawah. Berarti hidung kita ini berada di bawah mata. Ya, tepat sekali. Hidung kita ini berada di bawah mata. Nah, hidung kita juga ini berada di atas mulut. Wah, mulutnya di mana? Nah, mulut kita ini ada di sini. Nih, Miss berbicara menggunakan mulut. Nah, mulut kita ini di sini dan hidung kita di sini. Jadi, berarti hidung kita ini berada di atas mulut kita. Jadi, posisi hidung kita itu berada di bawah mata dan di atas mulut. Ya, misalnya contohnya Ardi, temannya tanya, Ardi, kamu tahu nggak
posisi hidung kita di mana? Nah, Ardi bisa menjawab tuh. Nah, posisi hidung kita itu berada di bawah mata dan juga berada di atas mulut. Nah, itu contoh. Sekarang kita sampai di mulut. Nah, coba mulut, kita bahas mulut. Kemarin Miss sudah jelaskan kan fungsi mulut itu apa? Nah, fungsi mulut itu adalah untuk makan atau berbicara. Nah, kita makan menggunakan mulut. Kita makan apa aja? Contohnya makan es krim, kita menggunakan mulut kita. Minum es, kita menggunakan mulut kita. Terus pada saat kita berbicara, kita menggunakan mulut kita. Nah, itu adalah fungsi mulut. Nah, Miss, posisi mulut kita di mana? Nah, Miss akan jelaskan. Posisi mulut kita berada di bawah hidung. Ya, tepat sekali. Hidung di mana? Hidung di sini. Nah, mulut di mana? Mulut di sini. Berarti mulut kita berada di mana, Miss? Nah, mulut kita ini berada di bawah hidung ya. Ini hidung, ini mulut. Berarti mulut kita ini berada di bawah hidung ya, Miss? Ya, tepat sekali. Mulut kita ini berada di bawah hidung. Oke? Nah, kita lanjut ya. Berikutnya adalah lidah. Oh, lidah. Lidah di mana? Siapa yang tahu lidah di mana? Fungsinya lidah kemarin apa? Nah, fungsinya lidah adalah mengecap atau untuk merasakan. Misalnya siapa? Misalnya Citra makan es krim. Contoh Citra makan es krim. Terus Citra bilang gini, es krimnya enak sekali, manis. Nah, itu menggunakan lidah. Jadi Citra mengecap itu menggunakan lidah. Oke? Nah, dan juga lidah ini membantu kita untuk mengunyah makanan untuk masuk ke dalam perut kita dan juga membantu kita menelan makanan untuk masuk ke perut kita. Nah, perut kita nggak jadi lapar. Itu karena berkat lidah yang membantu mulut kita, gigi kita untuk menelan makanan. Nah, itu tadi tentang panca indera. Nah, sekarang coba adik-adik lihat di buku halaman 4. Nah, di situ ada tugas ya. Maaf, Miss kram kakinya. Nah, di situ ada tugas. Kerjakan tugas yang ada di buku halaman 4. Jadi adik-adik coba buka di buku halaman 4 di sini yang ada yang ada gambar seorang anak perempuan. Coba adik-adik lihat. Nah, tugasnya adalah warnai gambar anak perempuan. Nah, tugasnya adalah mewarnai gambar anak perempuan. Terus jangan lupa ada tugas lagi selain mewarnai, ada lagi. Nah, di sini coba lihat di bawah sini ada. Nah, yang pertama telinga di kanan kiri mata. Yang kedua hidung di bawah mulut. Yang ketiga lidah di dalam mulut, maaf. Yang keempat mulut di bawah hidung. Nah, suruhannya adalah coba minta tolong nanti Bapak Ibunya untuk baca di sini, di atas sini. Suruhannya adalah tuliskan huruf B. B ya, A, B. Nah, tuliskan huruf B pada lingkaran yang di bawah tadi yang Miss bacain. Pada lingkaran kalimatnya sesuai tulis huruf. Sesuai apa enggak? Jadi adik-adik bisa tulis B di kolom ini kalau kalimat yang ini sesuai. Tetapi kalau salah, kalau kalimat itu benar, adik-adik tulis B di kolom ini. Tetapi kalau salah, adik-adik tulis S.
Tahu huruf S kan? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Nah, adik-adik tulis huruf S pada lingkaran ini. Nah, kalau salah, adik-adik tulis S di lingkaran ini. Tetapi kalau benar, adik-adik tulis huruf B. Oke? Nah, itu tugasnya untuk adik-adik TKB. Dan jangan lupa setelah mengerjakan tugas, adik-adik kirim di grup ya, biar Miss kasih nilai. Oke? Nah, belajar kita sampai di sini untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa cuci tangan dan memakai masker. Bye bye. I love you all.